Hai semua, kali ini gue akan ngasih alternatif rendering, yakni rendering collage. Sebelumnya, selamat datang di Ruang Designer. Ya, kali ini gue akan ngasih tips rendering buat lo pada yang males render realistik atau bosen sama rendering dari aplikasi video editing kayak Lumion atau Twinmotion, atau lagi cari alternatif rendering yang unik, atau juga bisa jadi solusi buat lo kalau spek laptop lo tuh kurang mendukung buat render-render berat. Sebelumnya gue mau ngasih contoh before afternya, gimana dari mulai SketchUp sampai post production itu Photoshop. Jadi ini kurang lebih foto beforenya, dan yang ini afternya. Ya, jadi kalau lo tertarik, silahkan ditonton tutorialnya. Ya, jadi ini model SketchUp-nya udah gue siapin. Untuk pertama-tama, seperti biasa harus disiapin pertama modelnya sendiri. Kedua tuh elemen-elemen pendukung ya, kayak mobil, lampu, nih tetangga juga jangan lupa. Itu harus diperhatiin. Kalau udah semua elemennya komplit, yang pertama itu kita ngeset shadow-nya dulu. Ini bisa diklik di sini, diatur shadow yang pas gimana. Kalau shadownya udah, jangan lupa cari view-nya. Caranya, misalkan lo udah dapet nih dari sini misalkan ya, terus ketik klik kamera, terus ke 2 point perspektif, ini dinyalain, kemudian di adjust sedikit. Nah kalau udah, misalkan udah nih kayak gini, dinyalain ya shadownya. Kalau udah, pencet view, animation, nih add scene, nanti ada nih, jadi lo tinggal klik ini aja, ntar kesini itu sendiri. Fungsinya apa nanti, yang penting ini wajib ya, add scene ini wajib sifatnya. Karena gue udah buat scene yang satu, jadi ini gue delete aja ya. Jadi kita ke pertama, ke scene 1 yang udah gue buat, nyalain semua elemennya. Nah kalau udah, kita menuju ke style, terus kita ke bagian kolom ini, cari namanya assorted styles. Ini ya, assorted style, diklik. Kemudian yang ini, yang agak coklat krem, namanya scribble on Masonite. Nah kita klik. Nah ini kan jadinya kayak gini ya. Nah ini kemudian menuju ke kolom edit, terus kita ke edge settings. Nah ini diencentang edge nya. Kalau udah, kita menuju ke yang ini, nggak usah diapa-apain face nya, kita menuju ke background setting. Nah ini backgroundnya diklik warnanya. Nah, jika kalau lo kayak gini, ini kan susah nyari putihnya ya, pergi ke RGB. Nah ini di klik kiri, terus ditahan, digeser-geser, bisa pentokin ke kanan sampai poinnya 225. Nah ini kan warnanya putih nih. Nah nanti dia jadi putih. Kemudian kalau udah selesai backgroundnya, menuju ke watermark setting. Nah di watermark setting ini ada dua ya, ada background ini namanya Masonite underlay, buat underlay-nya ini yang di belakang bangunan. Kemudian overlay-nya ini namanya Masonite-nya. Nah ini, yang ini nggak kita pakai, dan yang ini kita pakai. Pertama kita mau hapus dulu yang ini. Caranya diklik kiri, terus lo ke ini nih, delete watermark, di delete aja. Nah kemudian kita butuh file dia nih, maskingnya kita butuh, tapi kita nggak butuh dari SketchUp-nya. Kita butuh dia buat nanti di-input aja di Photoshop, soalnya formatnya tuh nggak selamanya kayak gini ya. Kadang kita mau posting buat di Instagram Stories, itu kan 9:16 ya. Nah itu maskingnya ntar berantakan. Ini caranya, diklik kanan, export watermark image. Nah ini terserah lo mau save di mana, tapi gue mau save di desktop. Ini ada gue save ya, formatnya tuh PNG, nanti klik export aja. Kalau udah, nah ini seperti biasa tapi diencentang, kita nggak, karena kita nggak pakai di sini. Nah misalkan nih lo udah semua, nanti takutnya males ngejas lagi,
Jangan lupa kalau pengen klik ini ya, create new style. Nah, ini kalau sudah di create nanti dia nongol di sini. Nah, ini kemarin gue udah create new style yang ini 3, sekarang yang ini. Jadi misalkan lo udah atur view yang baru, misalkan scene yang ini lo udah atur view yang baru nih, mau siap render collage. Nah, lo tinggal klik ini, nanti dia udah jadi kayak gitu. Nah, sebelum ngerender pastiin semua komponennya lengkap, semua layer lo aktif. Nah, kemudian jangan lupa style dipakai. Nah, kalau stylenya sudah dipakai, jangan lupa nyalain shadownya. Nah, untuk sampai di SketchUp kita sampai tahap ini aja ya. Terus jangan lupa di export. Ini ada di file, export, 2D graphic. Nah, di sini misalkan gua taruh di desktop. Mana desktop? Desktop. Ini udah gue export ya. Belajar 001 formatnya PNG. PNG ya, bukan JPEG. Karena kita mau mempertahankan warnanya, bukan identitas dari gambarnya. Kalau foto baru JPEG. Sorry nge-lag. Nah, setelah dimasuk ini file export, pergi ke option. Nah, kalau bisa width-nya ini 4000, diganti 4000 ya, biar lebih jelas aja gambarnya. Ini kalau udah oke, kemudian pencet export. Nah, itu untuk export yang pertama udah selesai. Selanjutnya kita export yang kedua. Ini untuk outline ya, kan tadi soalnya line-nya kita matiin ya. Yang kedua itu kita pergi ke style. Di ini kita cari default style. Nah, kita cari ini hidden line. Pilih yang hidden line, dan tapi yang ini shadownya dimatiin, jadi kita hitam putih aja. Kalau udah, prosesnya sama, file, di export, 2D graphic. Nah, di sini kita belajar 011 outline PNG, jangan lupa ini yang sama 4000, export. Kita udah cukup di bagian SketchUp-nya, nanti kita lanjut ke proses Photoshop. Selanjutnya kita ke tahap Photoshop ya. Ini 2 file yang tadi yang udah kita ekspor dari SketchUp. Yang pertama itu yang berwarna, kita drag aja ke Photoshop-nya. Kita langsung lepas aja di sini, di workspace-nya. Nah, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama outline-nya tadi. Kita drag juga, arahin ke Photoshop, kita lepas. Nah, oke, ini 2 file udah ketumpuk sejajar. Ini penting ya, ketumpuk sejajar gini. Pertama yang harus dilakuin itu, ini kalau udah tanda gini, kalau udah tanda kayak gini, klik kanan di rasterize. Nah, kita mau bikin garis ini jadi putih. Caranya klik gambar yang buat outline-nya. Pada kolom ini nih kita klik, kita ganti menjadi divide. Nah, sesederhana itu. Ini karena terlalu ini ya, karena terlalu harsh banget, jadi opacity-nya kalau bisa kita kecilin, mungkin jadi 70. Kayak gitu. Udah oke. Ini juga gue lebih suka render yang agak soft ya, jadi ini opacity-nya kita turunin mungkin jadi 90. Ini kan rada transparan ya, biar nggak berbayang. Kita pilih pen bucket ini, klik kanan pen bucket tool, terus layer, kita ini ya, bagian create new layer, klik kiri, kita pindahin ke bawah. Ini jangan lupa warnanya ini kita ganti jadi putih buat backgroundnya, sama putih. Nah, kayak gitu.
Ini buat langit. Nanti terserah mau, misalkan kita edit FX color overlay-nya, misalkan mau rada biru-biru gitu, semi pagi atau gimana, rada biru. Nah ini oke, misalkan rada biru kayak gini. Nah ini kan nanti jadi agak transparan ya, karena yang file aslinya kita bikin 90. Caranya itu yang ini, klik kanan, duplikat layer, oke aja. Nah yang ini pergi ke FX color overlay, kita bikin jadi putih. Nah ini jangan lupa yang ini opacity-nya harus 100% ya, karena ini buat di belakang bangunannya. Kita pindahin ke sini. Nah misalkan nih fungsinya itu kalau ini kita rubah jadi 50, bangunannya tuh nggak biru gitu. Kalau gini kan jadi biru. Ini fungsinya buat ngeblok bangunannya, biar warnanya itu nggak shifting banget. Kita 80. Nah misalkan udah, ini udah bahannya udah ya. Kemudian kita kan tadi ngekspor ini ya, Masonite buat overlay. Kita drag juga ke sini. Ini kalau bisa kita perbesar, tapi jangan diperbesar ya. Kayak gini, soalnya nanti maskingnya kurang bagus. Di sini di duplikat aja. Klik kanan, duplikat layer, oke. Ini geser. Ini diklik yang pertama, pencet Ctrl, terus klik kiri yang kedua, klik kanan, convert to smart object. Ini kan karena ada kayak gini, ada kertas gini, biar bisa diedit kita harus rasterize layernya. Nah ini kan udah ya, kita duplikat lagi, klik kanan, duplikat layer, oke. Ini digeser. Nah kayak gitu. Ini diklik lagi, hal yang sama, pencet Ctrl to convert to smart object, rasterize. Nah ini dilakuin berulang-ulang sampai semuanya ketutupan. Nah kalau udah, ini kan maskingnya udah ya, kita pergi ke layer. Nah di bagian masking ini opacity-nya kita turunin mungkin 10%, sampai benar-benar tuh kira-kira maskingnya oke gitu, nggak mengganggu visual kebangunannya banget. Nah ini 10% kayaknya cukup ya. Selanjutnya untuk memperlengkap elemen-elemen yang lain, kita matiin dulu maskingnya. Kita masukin elemen pendukung kayak orang atau hewan dan tanaman. Ini pertama gue mau masukin mungkin burung dulu kali ya. Kita udah masukin, jangan lupa di rasterize. Biar burungnya kesannya bergerak, kita klik, kita pergi ke 3D, kita pergi ke filter, terus ke blur, terus ke motion blur, kita klik. Nah di sini, nah kan terlihat tuh bergerak ya. Distance saya mau terserah mau diarahin berapa, 60. Motion blur mau 60, mau sekitar 30 aja, tapi sini gue pakai 40 kayaknya, 30 kayaknya cukup. Sini udah gue pakai 30. Ini gue mau turunin sedikit opacity-nya jadi 70 aja. Nah ini burungnya sudah. Kemudian gue mau nambahin orang. Nah ini orangnya kalau bisa dicari yang file itu kayak gini ya. Di sini di
di Pinterest banyak, di Google lo bisa cari people college PNG. Kalau backgroundnya putih lo bisa edit Photoshop, dihapus backgroundnya. Ini gue mau pakai orangnya yang ini aja, gue drag ke sini. Orang gue gedein kurang lebih segini, orangnya sudah. Nah kemudian gue mau ngasih bayangan sama terhadap orangnya. Jangan lupa nih, kita kan mataharinya berarti datangnya dari arah sini nyantar ke sana. Nah ini juga berlaku demikian. Kalau bisa bayangan jatuhnya sama. Caranya ke layer, jangan lupa klik kanan rasterize dulu. Ini yang ini di duplicate layer. Oke, kita namain bayangan. Nah kalau udah pencet kontrol, ditahan. Pastiin lo selectnya tuh layer bayangan ya. Kontrol ditahan pada ujung yang dua ini nih, 1, 2 ini di yang pertama ini diklik kiri dulu tapi ditahan. Nah tadi bisa nge-stretch kayak gitu. Ini sama juga, diklik kiri ditahan. Nah ini samain bayangannya ke samping. Kayaknya sih ke samping sini ya bayangannya ya. Ya let's say ke belakang sini lah. Nah kalau udah ini dipencet selesai, terus kita pergi ke layer. Ini kita pergi ke layer, terus select bayangannya, pindahin ke belakang orang. Bayangan ini kita ke FX, color overlay, ini diganti ya warnanya. Warnanya diganti hitam aja. Nah tapi opacity-nya lo turunin misalkan jadi 50. Kalau bisa warnanya mirip-mirip, atau 30 kayaknya mirip. Nah pada bagian orangnya ini biasanya opacity-nya gue nggak 100 ya, biar nggak jadi focal point banget. 70 kayaknya oke. Gue bikin 70. Kemudian biar nggak sepi banget, kita tambahin elemen tanaman. Ini udah gue cari di Google atau Pinterest banyak ya, tanaman. Kita taruh di sini. Ini biar dia nggak kontras banget. Kalau bisa ini tanamannya dijadiin satu warna aja. Caranya ke layer, jangan lupa diklik kanan di rasterize. Kita pergi ke FX, ke color overlay. Warnanya kita ganti, jangan hitam banget tapi abu-abu, keabu-abuan. Nah, ini cukup, segini cukup oke. Dan yang ini opacity-nya kita turunin jadi 50 misalkan. 50 sepertinya cukup. Kurang lebih afternya kayak gini setelah kita coba touch up pakai Photoshop. Jangan lupa di save ya, formatnya JPEG aja, formatnya PNG. Belajar
render 001, belajar lagi render 001, kita taruh di desktop aja, save, cet oke. Ya, sekian tutorial render Collage-nya. Semoga bisa membantu lo semua emang yang lagi butuh tahu tekniknya. Komen aja di bawah kalau emang ada yang mau ditanyain atau lo punya cara atau trik yang lebih mudah, lebih cepat dari ini. Kasih tahu gue aja, atau bahkan ntar kalau emang menarik gue bikin video yang lain. Gue rasa cukup. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.